Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sinta Balkis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengembangan Kecerdasan Buatan untuk Deteksi Kecurangan dalam Ujian Berbasis Digital. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, yakni di mana kita ketahui pada saat ini percepatan digitalisasi terjadi pada bidang pendidikan, sehingga menyebabkan eh, pengadopsian hybrid learning menjadi model pembelajaran yang paling populer. Oleh selaras dengan hal tersebut, maka metode evaluasi pun ikut bertransformasi ke arah digital atau yang biasa disebut dengan ujian online. Ujian online tersebut, dengan meluasnya ujian online tersebut digunakan sebagai metode evaluasi, memiliki tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan, yakni salah satunya meningkatnya potensi kecurangan yang akan mengakibatkan turunnya kredibilitas akademik. Sehingga AI proctoring hadir sebagai solusi inovatif untuk mendeteksi kecurangan secara real-time pada ujian online tersebut. Adapun yang menjadi objektifnya adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengawasan berbasis AI, yakni deteksi wajah, ekspresi, dan pergerakan mata untuk mendeteksi kecurangan ujian online secara otomatis dan real-time. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan pendekatan eksperimen, kemudian membangun dan menguji model AI, yakni kombinasi dari Hard Cascade dan CNN, kemudian evaluasi dengan metrik akurasi, precision, recall, dan advanced score. Pendekatannya yakni menggunakan studi literatur seperti teori AI, computer vision, kecurangan ujian. Kemudian yang kedua yakni perancangan model, yakni fitur wajah, mata, dan gerakan kepala. Kemudian pengembangan dan implementasi. Model AI diintegrasikan ke prototipe ujian digital. Kemudian yang keempat yakni pengujian dan evaluasi, data uji dan kondisi nyata. Kemudian analisis hasil yakni menilai kelebihan, keterbatasan, dan potensi pengembangan model AI tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni yang pertama data primer, yakni diperoleh dari dataset publik yang dipublish oleh Mendeley Data, berisi 15.000 citra wajah peserta ujian digital. Kemudian sumber data sekunder, yakni berupa jurnal, proceeding, laporan empiris, AI in Education, Computer Vision, kemudian praktik kecurangan. Kemudian data ini juga penelitian ini juga memperhatikan aspek etika, privasi, lisensi, dan kerahasiaan. Kemudian yang berikut merupakan tahap pengembangan model AI atau AI model development. Yang pertama yakni ada dataset preparation, kemudian processing yakni dataset labeling, kemudian detection phase, dan resizing dataset. Kemudian selanjutnya ada CNN architecture modeling, kemudian training model, kemudian yang terakhir yakni evaluation model. Yang pertama, dataset preparation, yakni data citra wajah yang tersedia secara publik melalui platform Mendeley Data. Kemudian dataset ini dipilih karena memiliki jumlah data yang cukup besar, yakni 15.000 citra. Dengan berbagai variasi ekspresi dan arah pandangan, sehingga mampu merepresentasikan kondisi peserta saat ujian daring secara real time. Data ini juga tersedia secara citra digital dengan format standar yakni JPEG atau JPG. Kemudian tahap pre-processing yakni ada proses seleksi data dari sumber dataset publik yang diperoleh melalui Mendeley Data dari keseluruhan data yang tersedia. Kemudian dipilih data gambar wajah peserta ujian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian proses pelabelan data menjadi dua kategori utama, yaitu normal dan mencurigakan, agar dataset tidak mengalami ketimpangan kelas atau class imbalance, yang dapat menimbulkan bias pada model. Jumlah data yang digunakan untuk masing-masing kategori disesuaikan. Pada penelitian ini dipilih sekitar 2.000 citra untuk setiap kategori, sehingga total dataset yang digunakan relatif seimbang. Kemudian yang ketiga yakni deteksi wajah menggunakan metode Hard Cascade Classifier
yang merupakan salah satu metode deteksi objek berbasis machine learning yang menggunakan sekumpulan hard-like features untuk mendeteksi pola visual pada gambar. Hasil dari tahap ini berupa cropping wajah sehingga area yang diproses lebih fokus hanya pada bagian wajah peserta ujian tanpa gangguan latar belakang. Data dibagi dua dengan proporsi 80% untuk data latih dan 20% untuk data validasi atau data uji, agar model tidak hanya belajar dari data yang dikenalnya, tetapi juga diuji kemampuannya dalam mengenali pola dari data baru. Adapun arsitektur dari CNN, model CNN yang saya terapkan yakni seperti ini, ada konvolusi pertama dengan 3x3 kernel, kemudian ada max pooling 2x2, kemudian ada convolution second, kemudian ada max pooling, kemudian convolution third, kemudian max pooling. Jadi menggunakan 3 konvolusi, 3 lapisan konvolusi, kemudian dengan gambaran arsitektur seperti berikut, yang akan menghasilkan output berupa normal atau mencurigakan. CNN Architecture Modeling, konvolusi pertama yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur awal dari citra masukan seperti tepi dan pola dasar pada wajah. Kemudian konvolusi kedua berfungsi untuk mengenali fitur-fitur yang lebih kompleks dari wajah seperti pola arah mata atau ekspresi wajah tertentu. Kemudian konvolusi ketiga berfungsi untuk menangkap fitur-fitur tingkat tinggi yang lebih halus dari wajah peserta ujian. Kemudian pooling layer yang berfungsi untuk mengurangi dimensi spasial gambar dengan cara mengambil nilai maksimum dari setiap layer sebelumnya. Flatten yang mengubah data dari bentuk 3 dimensi menjadi 1 dimensi vektor, di mana hal ini diperlukan agar data bisa masuk ke dalam lapisan dense yang bersifat fully connected. Lapisan dropout kemudian diterapkan untuk menghindari overfitting, yaitu dengan mematikan sebagian neuron secara acak saat pelatihan berlangsung. Meskipun tidak memiliki parameter dropout berfungsi penting dalam menjaga agar model tidak terlalu menghafal data pelatihan. Data masuk ke lapisan dense, yang merupakan lapisan fully connected yang menghubungkan semua neuron dan menghasilkan representasi fitur akhir. Yang terakhir, yakni output layer menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas klasifikasi sesuai jumlah kelas yang ditentukan, yakni normal dan mencurigakan. Training model. Yang pertama, yakni model dalam penelitian ini training model yang pertama, yakni model dalam penelitian ini dilatih menggunakan fungsi loss categorical cross entropy yang sesuai dengan tugas klasifikasi dengan lebih dari satu kelas. Proses optimasi dilakukan menggunakan algoritma Adam yang dikenal efisien dalam mempercepat konvergensi pelatihan jaringan saraf. Kemudian yang kedua, proses training model dilakukan sebanyak 5 kali dengan arsitektur CNN yang berbeda dengan perbedaan jumlah filter yang digunakan setiap layer. 3 arsitektur pertama menggunakan 3 layar konvolusi dengan jumlah lapisan layar 16, 32, dan 64. Kemudian arsitektur kedua dengan jumlah lapisan layar, jumlah filter 32, 64, dan 128. Kemudian arsitektur ketiga dengan jumlah filter 64, 128, dan 256. Arsitektur keempat menggunakan hanya satu layar, ya, satu layar konvolusi dengan jumlah filter 2. Kemudian arsitektur kelima menggunakan 4 layar konvolusi dengan jumlah filter 128, 256, 512, 512. Pelatihan ini menggunakan sebanyak 100 epoch. Hasil dan pembahasan. Arsitektur pertama yakni dengan kombinasi jumlah filter 16, 32, dan 64 mencapai akurasi tinggi 99% dengan generalisasi yang baik dan kesalahan klasifikasi sedikit, confusion matrix seimbang, cocok untuk deployment dengan performa stabil. Arsitektur 2 dengan kombinasi jumlah filter 32, 64, 128, akurasi dan metrik evaluasi sempurna 100%, kurva akurasi dan loss sangat stabil tanpa tanda overfitting. Pilihan terbaik dan paling ideal untuk AI proctoring. Arsitektur ketiga dengan jumlah kombinasi filter yakni 64, 128, dan 256,
yakni performa nyaris sama dengan arsitektur 2, yaitu 100%, kesalahan sangat minim, hasil hampir sempurna, sangat andal, tapi sedikit lebih berat komputasi dibanding arsitektur 2. Arsitektur 4 dengan jumlah filter 2, yakni akurasi hanya 51%, model underfitting atau tidak belajar sama sekali. Confusion matrix menunjukkan bias ke kelas mencurigakan, tidak layak digunakan karena gagal membedakan dua kelas. Kemudian yang terakhir yakni arsitektur 5 dengan kombinasi jumlah filter 128, 256, 512, 512. Akurasi 99% dengan stabilitas tinggi, minim kesalahan, namun jumlah filter besar sama dengan kebutuhan komputasi juga sangat tinggi. Performa bagus tapi kurang efisien untuk real-time atau edge deployment. Adapun performa model CNN dari 5 arsitektur CNN ini dapat disimpulkan bahwasanya arsitektur 2 memberikan akurasi tertinggi yakni 100%, arsitektur 1 yakni 99% dengan performa stabil, arsitektur 3 akurasi 100% tapi kompleksitas lebih tinggi, kemudian arsitektur 4 hanya memiliki akurasi 51% dengan menunjukkan kondisi underfitting. Kemudian arsitektur 5 yakni akurasi 99% namun mahal secara komputasi. Perbandingan performa 5 arsitektur dapat dilihat pada tabel berikut, yakni pada arsitektur 1 akurasi 0,99, false negatif 4, false positif 1, stabilitas stabil. Kemudian arsitektur 2 akurasi 1, false negatif 1, false positif 1, stabil 1. Arsitektur 3, akurasi 1, false negatif 1, false positif 2, stabil. Kemudian arsitektur 4, akurasi 0,51, false negatif tidak ada, false positif tidak ada, stabilitas sangat tidak stabil atau tidak stabil. Kemudian arsitektur 5, akurasi 0,99, false negatif 4, false positif 1, stabilitas stabil. Di antara 5 arsitektur ini, berdasarkan tabel berikut dan penjelasan pada slide-slide sebelumnya, maka arsitektur 2 dianggap lebih ideal karena memiliki kesalahan paling sedikit, yakni hanya 2 kesalahan, 1 false negatif dan 1 false positif, dan memiliki akurasi yang tinggi yakni 100% dan komputasi yang ideal. Jadi tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berlebihan. Dengan case study yang saya gunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian sistem AI proctoring yang pertama yakni sistem menggunakan hard cascade untuk deteksi wajah. CNN digunakan untuk klasifikasi ekspresi peserta ujian. Kategori deteksi normal mencurigakan multi-user dan out-frame. Dataset diuji 984 sampel dengan akurasi sistem 99,7%. Kesalahan sangat minim, hanya 1 false positif dan hanya 1 false negatif. Berikut adalah hasil dari evaluasi training model AI yang telah di-training, yakni aktual mencurigakan, predik mencurigakan, yakni pada baris pertama, yakni mencurigakan sesuai dengan predik dan aktualnya. Kemudian yang di bawah, yakni untuk multi-user, jadi model berhasil mendeteksi jika hal tersebut multi-user. Kemudian yang baris ketiga yakni untuk kategori normal, model juga berhasil mendeteksi sesuai dengan aktualnya. Kemudian yang di bawah, baris ke bawah, yakni out-frame, model berhasil mendeteksi kondisi tersebut sebagai mencurigakan. Kemudian implementasi sistem AI proctoring, yakni sistem berbasis web menggunakan Laravel dan MySQL sebagai database. Kemudian integrasi deteksi wajah hard cascade dengan model CNN terlatih. Kemudian proses real-time menampilkan label normal atau mencurigakan pada tampilan ujian. Kemudian ketiga, sistem menghasilkan laporan confidence level dan jumlah deteksi peserta. Kemudian
Terakhir yakni pengujian terbatas menunjukkan sistem berjalan fungsional dan akurat. Adapun dokumentasi dari implementasi sistem AI proctoring atau hasil dari integrasi model AI yang sudah dikembangkan, di-training dan validasi ke dalam website ujian online sederhana seperti berikut. Jadi, model di sini memperlihatkan model berhasil mendeteksi peserta ujian secara normal. Kemudian yang pada gambar ini, model berhasil mendeteksi peserta ujian sebagai mencurigakan karena pada frame peserta ujian terlihat menengok ke kiri ataupun ke kanan, yakni tidak melihat fokus ke depan. Kemudian hasil dari deteksi tersebut akan tersimpan di dalam bentuk laporan proctoring AI pada halaman admin di menu hasil pengawasan AI, yakni ini contohnya pada nama user atau nama peserta ujian Balkis dengan confidence 71,88%. Kemudian terdapat tombol detail untuk melihat detail dari hasil pengawasan AI. Terdapat 23 kali jumlah deteksi normal dan 9 kali deteksi mencurigakan. Maka confidence-nya yakni 71,88%. Jadi semakin tinggi jumlah deteksi normal, maka semakin tinggi pula selama ujian, maka akan semakin tinggi pula confidence dari hasil pengawasan AI ini, yakni bisa menjadi parameter atau landasan bahwasanya peserta ujian tersebut mengerjakan ujian tanpa melakukan kecurangan. Kemudian temuan dan pembahasan pada penelitian ini yakni sistem mencapai akurasi sangat tinggi sekitar 99,7%. Kesalahan klasifikasi sangat minim, hanya 2 kasus dari 984 sampel. Yang ketiga, model stabil tanpa overfitting sehingga mampu generalisasi dengan baik. Yang keempat, hasil mendukung teori CNN dan dalam mengenali pola visual ekspresi wajah. Dan yang kelima, sejalan dengan penelitian terdahulu yang membuktikan efektivitas AI untuk proctoring ujian daring. Dan yang keenam, yakni kontribusi penelitian terletak pada kombinasi hard cascade dan CNN yang efisien serta mudah diintegrasikan ke sistem web. Kesimpulannya yakni sistem AI proctoring berbasis hard cascade dan CNN mencapai akurasi tinggi yakni 99,7%. Yang kedua, arsitektur terbaik yakni arsitektur kedua dengan kombinasi filter 32, 64, dan 128 karena akurat sekaligus efisien. Yang ketiga yakni sistem web real time terbukti stabil, fungsional, dan berpotensi diterapkan pada ujian daring. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini yakni yang pertama, emotion recognition untuk monitoring peserta, yakni dilakukan oleh Garch and Guell pada tahun 2021, meneliti tentang penggunaan pengenalan emosi dalam proctoring. Sistem dapat mendeteksi ekspresi mencurigakan, tetapi menimbulkan kekhawatiran terkait privasi mahasiswa. Kemudian, CNN untuk analisis ekspresi dan gerakan mata. Dilakukan oleh Kumar et al. Pada tahun 2022 menggunakan CNN untuk mendeteksi ekspresi wajah dan pergerakan mata. Sistem mampu mengidentifikasi indikasi kecurangan dengan akurasi di atas 90%. Kemudian hard cascade untuk deteksi wajah, penelitian oleh Patil dan Desmuk pada tahun 2021 mengembangkan sistem proctoring berbasis hard cascade untuk mendeteksi keberadaan wajah mahasiswa. Hasilnya cukup akurat, namun sensitif terhadap pencahayaan rendah. Yang terakhir yakni NLP dalam ujian online, dilakukan oleh Rahman dan Prakas pada tahun 2020, menerapkan NLP atau Natural Language Programming untuk menganalisis teks percakapan dan deteksi plagiarisme selama ujian online. Pendekatan ini efektif mencegah komunikasi terlarang antar peserta. Adapun luaran dari penelitian ini yakni penelitian ini menghasilkan luaran berupa 2 artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 3, yang dimana artikel pertama dipublikasi pada JP atau Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika yang terakreditasi Sinta 3 dengan status accepted, yakni sudah menerima LOA
dengan dokumentasi seperti yang ada di gambar. Kemudian untuk artikel kedua dipublikasi pada Jurnal Teknik Informatika atau JUTIF yang terakreditasi Sinta 2 dengan status masih submitted dengan bukti submit seperti yang ada di gambar berikut. Baik, itulah hasil presentasi dari penelitian kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.